Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pemenuhan kebutuhan remaja. Kita akan menjawab 4 pertanyaan dan mari kita mulai. Jelaskan pendapat Anda tentang pemenuhan kebutuhan remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, ada kebutuhan fisiologis. Sekolah bisa memenuhi kebutuhan ini dengan menyiapkan ruang kelas dengan kapasitas memadai, seperti menyiapkan AC dan LCD. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Sikap guru harus menyenangkan dan tidak menghakimi. Jangan menciptakan suasana kelas yang suram. Yang ketiga, kebutuhan kasih sayang. Guru peduli terhadap siswa, adil dan menjadi pendengar yang baik. Sekolah bisa mengembangkan ekstrakurikuler dan tutor sebaya. Yang keempat, ada pemenuhan kebutuhan harga diri. Ketika harus mendisiplinkan siswa, sedapat mungkin dilakukan secara pribadi dan tidak di depan umum. Yang kelima, pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Memberi kebebasan kepada siswa untuk menggali potensi diri dan melibatkan siswa dalam kegiatan-kegiatan kreatif. Setiap guru memang memiliki caranya tersendiri untuk memberikan ilmu kepada para muridnya. Seperti aksi seorang guru musik yang satu ini mengajarkan murid-muridnya dan menjadi viral di media sosial. Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadi @riadinata91, memperlihatkan dirinya sedang memandu murid-muridnya di SMP Al-Azhar Medan, bernyanyi dan bermain gitar dengan membawakan lagu All I Want dari grup musik asal Irlandia Kodaline. Ternyata aksinya ini langsung mencuri perhatian grup musik tersebut. Melalui akun Instagram resminya @kodaline, mereka turut mengunggah aksi murid dan gurunya dan memberikan apresiasi dengan menuliskan caption "This is so awesome". Yang kedua, jelaskan teori Sigmund Freud tentang id, ego, dan superego dengan bahasa Anda yang mudah dipahami. Yang pertama ada id. Id merupakan sumber segala energi psikis hingga id merupakan komponen utama dalam kepribadian. Id bekerja berdasarkan prinsip kenikmatan dengan 2 cara, yaitu refleks dan primary process. Refleks seperti menggaruk saat gatal, makan di saat lapar. Kemudian primary process yaitu kita membayangkan sesuatu untuk mengurangi ketegangan, seperti kita membayangkan diri sendiri kaya atau bertemu dengan seorang idola. Id tidak mampu membedakan yang mana benar dan mana salah, karena pada dasarnya id tidak bermoral. Karena tidak bermoral, id membutuhkan ego untuk rasionalitas. Seperti pacaran. Pacaran itu dilarang, tapi id mendorong untuk melakukan sentuhan fisik dengan pasangan kita. Nah, ego di sini hadir untuk mempertanyakan, apakah ini pantas? Apakah ini boleh? Ataukah ini melanggar? Ego merupakan komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realitas. Nah, yang kadang menghambat id adalah superego. Superego pada dasarnya memiliki prinsip moral yang membentuk kita bagaimana idealnya kita dalam suatu masyarakat. Pertanyaan ketiga. Bagaimana pendapat Anda terhadap remaja yang sulit menerima norma dan nilai yang berlaku di sekolah maupun di lingkungan masyarakat? Seorang anak lahir tidak dengan kemampuan langsung dapat beradaptasi. Segala hal yang baru membuatnya belajar untuk beradaptasi, sama halnya sekolah. Kesulitan dialami karena belum paham bagaimana menyikapi hal baru tersebut. Terkadang, hal itu juga bertentangan dengan kebiasaannya yang sebelumnya. Hal ini juga disebabkan oleh orang tua. Pola asuh yang otoriter terhadap anak bisa menyebabkan anak yang otoriter terhadap temannya pula. Orang tua harus jeli dalam menyikapi perkembangan anak, agar anak tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Sedangkan sekolah harus menyiapkan suasana dan metode yang menyenangkan, menerapkan peraturan tata tertib yang jelas dan dapat dipahami baik oleh siswa. Pertanyaan terakhir, pemenuhan kebutuhan apa yang mendorong remaja untuk mengirim foto ataupun video pada aplikasi seperti TikTok, Likee, dan lainnya?
serta bagaimana implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, mengapa mereka melakukannya? Kebutuhan apa sih yang ingin mereka penuhi? TikTok merupakan aplikasi yang mudah diakses oleh segala umur, remaja salah satunya. Nah, ternyata remaja mengupload video atau foto di TikTok untuk memenuhi kebutuhannya. Yang pertama, kebutuhan kasih sayang atau penerimaan. Remaja melakukannya agar diterima di lingkungannya karena biasanya lingkungan tersebut juga melakukan hal yang serupa sehingga mereka juga ikut melakukan hal yang sama. Nah, yang kedua ada kebutuhan pengembangan harga diri. Remaja merasa keren ketika mengikuti segala hal yang sedang tren, sama seperti TikTok ini. Hal ini membuat mereka lebih percaya diri karena melakukan hal yang sedang banyak digandrungi orang. Tak ayal membuat mereka berusaha tampil unik, tapi kadang terlihat senonoh, seperti video yang satu ini. Yang ketiga, ada kebutuhan aktualisasi diri. Ia senang melakukan hal tersebut sehingga ia melakukan yang terbaik dengan pengambilan gambar yang baik, kostum yang baik, dan gerakan-gerakan yang baik. Akhirnya mereka mengupload di TikTok dan beberapa sosial media yang lain. Nah, hal ini mereka lakukan berulang kali untuk mendapatkan kepuasan dan kebanggaan karena mereka merasa keren dengan hal-hal yang seperti itu dan merasa puas dengan diri mereka sendiri. Jika sudah seperti ini, pertanyaan selanjutnya, apa implikasinya terhadap pendidikan? Terkadang, rasa percaya diri yang berlebihan atau bahkan perasaan ingin diakui, remaja melakukan berbagai hal untuk diupload di sosial media. Mereka melakukannya untuk mencuri perhatian banyak orang agar terlihat unik dan menjadi idola. Sekolah tidak boleh gagap akan perkembangan zaman. Jadi sekolah harus menerapkan pendidikan karakter yang baik agar remaja tahu batas mana yang baik dan yang tidak. Mereka boleh mengikuti perkembangan zaman, tetapi berilah pemahaman apa-apa saja yang boleh diikuti dan apa-apa saja yang tidak, apa-apa saja yang boleh diperlihatkan atau dipertontonkan ke orang banyak dan apa saja yang tidak, sehingga meskipun mereka mengikuti tren, akhlak mereka tetap baik. Nah, keempat pertanyaan telah terjawab. Semoga jawabannya bermanfaat ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.